Oke, baik, kita lanjutkan kembali ke materi sebelumnya. Nah, Crow and Crow di tahun yang sama juga memaparkan suatu teori berkaitan dengan pengertian dari psikologi. Jelas, dia menekankan pada hubungan manusia dengan yang lainnya. Hubungan manusia dengan manusia yang lain, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tanaman, hubungan manusia dengan bahkan alam yang tidak tampak. Bisa juga dikatakan adalah itu bagian dari psikologi. Oke, bagian yang tidak tampak. Ada pertanyaan mungkin adalah yang mana? Kenapa manusia menyerahkan diri pada Tuhannya? Itu adalah bahagian hubungan manusia dengan yang lain. Karena dia melihat bahwa dengan dia mengenal Tuhan, mengenal agama, dia beribadah, itu adalah salah satu proses untuk pemulihan secara kejiwaan. Jadi ibadah itu untuk setiap agama itu memberikan efek pada jiwanya, untuk menenangkan jiwanya. Sama seperti yang tadi, kenapa orang mau berlibur keluar kota, ingin camping di alam bebas, karena itu mencari ketenangan. Jadi hubungan-hubungan itu psikologi mencoba mengkajinya, ya. Oke, next. Nah, kesimpulannya adalah, ya, jadi psikologi ini karena dikatakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis, jadi dia mengkaji dan menelaah berbagai tingkah laku manusia yang tadi dia tunjukkan berbeda-beda sesuai dengan kondisi internalnya maupun eksternalnya dalam kaitannya dengan lingkungan sekitar. Jadi kalau lingkungannya tidak menyenangkan, maka ekspresi atau tingkah laku yang dia tampakkan pasti sesuatu yang menolak atau tidak ngeh dengan lingkungan yang tidak menyenangkan itu. Dia menghindar atau dia memberontak, ingin keluar dari kesulitannya. Nah, kalau tingkah lakunya yang menyenangkan berarti ada apa dengan lingkungannya? Lingkungannya menyenangkan, membahagiakan dia, mendukung dia, memberikan keinginan dan memenuhi kebutuhan dia. Nah, jadi dia pasti akan betah, dia pasti akan ingin terus berada di lingkungan tersebut. Nah, jadi tingkah laku tadi itu menarik di dalam ilmu psikologi dan semuanya harus kita nilai dari satu secara keutuhan. Jadi tidak bisa kita pilah-pilah antara satu perilaku yang lain dengan perilaku tampak yang lain. Harus kita kaji secara komprehensif. Jadi meskipun definisinya dari berbagai pakar berbeda-beda, namun pada intinya sama, ya. Dia punya penganalisaan yang sama, yakni fokus pada gerak-gerik atau tingkah laku manusia, yang sehingga manusia itu berbuat untuk apa? Untuk bisa diterima oleh semua pihak. Ketika dalam suatu lingkungan mulai ada aturan, mulai ada ikatan bahwa orang-orang yang berada di lingkungan itu harus mematuhi aturan tersebut. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, boleh ini, kerjakan itu. Semua itu aturan itu untuk mengikat manusia yang ada di dalam lingkungan itu untuk tidak lari dari apa yang tidak diharapkan oleh lingkungan tersebut. Nah, manusia di sini dituntut untuk beradaptasi. Nah, manusia ini dikenal dengan makhluk yang mudah beradaptasi. Jadi kita harus tahu karunia Allah pada kita, karunia Tuhan pada kita, bahwa mengajarkan kita untuk bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan. Jadi ketika kita disuruh, orang tua menyuruh bangun pagi subuh sholat, maka kita pasti akan bangun sholat walaupun dengan keadaan malas, tapi lama-kelamaan kita akan terikuti dengan gaya seperti itu. Pergi mandi sholat Jumat, harus pergi Jumatan gitu. Jadi kita udah terbiasa untuk sholat Jumatan dan sebagainya. Jadi aturan-aturan itu menggambarkan kepada kita bahwa kita harus bisa beradaptasi dengan maunya lingkungan. Dan tapi kita harus tahu manusia itu adalah freedom, artinya punya kebebasan untuk memilih
mana yang menjadi hal terbaik buat diri dia, artinya terpenuhi kebutuhan dan keinginan dia. Mungkin selanjutnya kita coba masuk ke unsur-unsur dalam ilmu psikologi. Nah, dikarenakan ilmu psikologi ini sebuah ilmu pengetahuan yang sudah tersistematis dan memiliki metode yang bersifat alamiah, tapi juga dia sebagai sesuatu yang seni. Seni kenapa? Karena dalam mengimplementasi dalam keseharian harus perlu skill, keterampilan, dan kreativitas tersendiri. Jadi ilmu pengetahuan ini kan sesuatu yang berkembang. Jadi berkembang ini disesuaikan dengan perkembangan manusia. Dan maka di situ seiring dengan berkembangnya manusia, keterampilan dan kreativitas manusia itu pasti, keterampilan kreativitas daripada ilmu pengetahuan itu pasti dituntut, harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, yang kedua adalah unsur dalam ilmu psikologi itu adalah tingkah laku. Nah, di tingkah laku ini sesuatu yang nyata dapat diamati dengan panca indera kita, baik disadari maupun tidak disadari, serta lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan jiwa. Karena jiwa sesuatu yang tidak tampak, dan dia harus juga melihat pada hakikat dari jiwa tersebut. Kalau dalam psikoanalisis, Sigmund Freud, salah satu tokoh dalam psikoanalisis, dia mengatakan bahwa perkembangan jiwa seseorang itu ada 3 bagian. Ada id, ada ego, dan ada superego. Yang id itu alam bawah sadar. Nah, ini bisa dikatakan adalah bagian dari jiwa. Yang di situ ada insting yang membuat manusia itu sedikit agresif, sedikit bernafsu. Tapi dengan adanya super ego dan ego di alam nyata, di alam sadar, itu bisa terkontrol dengan baik. Next. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, lingkungan ini jelas memberikan pengaruh yang sangat besar pada perilaku manusia. Kalau dalam aliran psikologi behaviorisme, ya ada perkembangan dari psikologi strukturalisme dan fungsionalisme ke behaviorisme, dia melihat bahwa keberadaan seseorang di dalam satu lingkungan itu dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya. Contoh, ketika anak kita bawa sekolah kita teruskan pendidikan ke pondok pesantren, anak kita akan jadi anak yang terikuti dengan lingkungan pesantren, tertib beribadah, disiplin dalam beribadah, dan juga berperilaku baik, kenal dengan agama lebih dekat. Jadi lingkungan pesantren memberikan pengaruh pada dia. Nah, begitu juga ketika kita coba masuk ke kelompok anak pang, apa yang kita alami? Gitu juga lingkungan anak pang akan memberikan pengaruh. Kita yang dalam keadaan bersih-bersih, sehat-sehat, kita masuk ke lingkungan anak pang, bagaimana kondisinya? Ya, seperti kita mengikuti dengan gayanya anak pang. Nah, lingkungan juga memberikan penilaian kepada orang-orang yang berada di lingkungan itu. Ya, lingkungan memberikan penilaian. Ketika kita merasa tidak pintar, lalu kita berada di lingkungan yang pintar, maka lingkungan akan memberikan kita menilai adalah anak yang atau orang yang bodoh dan sebagainya. Nah, begitu juga ketika kita berada di lingkungan yang tidak baik, padahal kita baik. Nah, orang akan menilai kita orang yang berada tidak baik. Jadi, lingkungan itu tempat kita berinteraksi dengan manusia, dan dia memberikan pengaruh pada kita dan juga memberikan nilai kepada kita yang berada di lingkungan tersebut. Nah, lingkungan dibedakan menjadi 2 macam. Jadi, ada lingkungan dalam atau yang dikenal dengan internal environmental, itu sesuatu yang berasal dari diri kita. Ada di situ konektif pikiran, didukung juga dengan perasaan afektif kita. Nah, jadi
pikiran dan perasaan itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kita kadang-kadang bergejolak dengan kata hati kita. Saya mau pergi ke mall, tapi dikarenakan COVID-19 ini, saya jadi nggak bisa ke mall. Tapi saya pingin sebenarnya berbelanja, pingin nongkrong dengan teman-teman. Jadi bergejolak, perasaan pingin bertemu, tapi tapi ada juga perasaan takut, pikiran takut bahwa nanti kalau saya nongkrong saya tertular virus itu dan sebagainya. Atau kena razia, masker dan sebagainya. Jadi ada gejolak di dalam diri kita dan itu memberikan pengaruh pada perilaku kita. Jadi kalau kita lihat ada orang berbuat kok serba salah ya, apa yang dia buat selalu merasa salah, itu ada sesuatu yang bergejolak di dalam jiwa dia. Kemudian lingkungan yang terakhir, lingkungan yang kedua adalah lingkungan eksternal environmental. Itu ada sesuatu yang memberikan pengaruh di luar dari kita, sekitar kita, teman-teman kita, sahabat kita, orang tua kita, masyarakat, tetangga. Nah, itu sesuatu yang memberikan pengaruh yang akhirnya kita akan memunculkan perilaku yang kita inginkan atau yang tidak diinginkan oleh masyarakat luas. Baik, kita jeda dulu sebentar, nanti kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya.